dia buat aturan. Tapi kalau kita ada karakter produksi, ada pemasaran. Sehingga antara produksi dan pemasaran kadang-kadang tidak klop yang tercantum dalam masa label begitu. Kita atau bagaimana produk itu kita simpan dulu sehingga masa edarnya di label itu lebih lama begitu. Tapi kadang-kadang itu tidak cocok antara karakter produksi. Ini harus diingat bahwa padi, jagung itu semua karakter produksinya musiman. Pasarnya pun musiman dan terbatas. Hanya 1-2 bulan. Dan cenderung petani hanya memperlihat itu masa label begitu. Bukan dia lihat ini, lihat masa label. Mutunya kurang kadang-kadang dilihat begitu. Masa label dilihat, masih fresh enggak? Nah itu yang diutamakan dulu. Nah ini yang kira-kira perlu kita lihat begitu. Kalau mengenai produktivitas, sering juga kita kecele begitu ya. Kita dianggap paritasnya, produksinya kurang bagus. Tapi sebetulnya harus ditinjau. Teknik budidaya yang dibuat oleh petani itu udah benar enggak? Karena ada penelitian di IRI selama 23 tahun. Kalau jarak tanamnya 25 kali 25 ke atas, ya tidak akan bisa jauh produksinya. Jadi ini yang harus ditinjau begitu, harus dilihat. Selama itu jarak tanam, jumlah panikel per label itu kan oleh jarak tanam dan sistem tanam. Nah, itu menyebabkan kecenderungan paritas ini kurang baik begitu. Nah, ini yang harus ditinjau secara menyeluruh. Jadi maksud kami mengenai barcode, barcode itu apa semua konsumen kita, pengguna itu sudah bisa melihat itu. Memang di Cina melihat barcode itu langsung dilihat kapan produksinya sampai sebarannya kemana begitu. Tapi di Indonesia apakah semua kita sudah memiliki ya alat-alat untuk memindai ini begitu. Nah ini tolong diperhatikan, jangan kita ya kebablasan teknologi tapi pengguna sendiri tidak siap gitu. Itu aja komentar kami. Terima kasih moderator. Baik, terima kasih Pak Tarigan. Sebelum ke Pak Catur, saya mohon Pak ini mungkin Pak Asrai dari Maros. Pak Asrai. Silakan Pak Asrai sebelum saya sampaikan ke Pak Catur. Kaitan mungkin ini kemasan itu Pak Catur, Pak Asrai, silakan. Suaranya Pak. Suaranya Pak. Ya, makasih Pak Nana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi menjelang siang untuk waktu Jakarta. Di Makassar sudah siang, sudah jam 12. Makasih diundang di meeting ini terkait dengan daya simpan, ya, sama simpan maupun dengan pengemasan. Memang itu hal yang sangat urgent. Namun demikian, kalau batas waktunya hanya 6 bulan, itu kan teman-teman belum semua LSSM. Dan masih banyak yang disertifikasi oleh BPSB. Jadi kita harus perhitungkan antara lamanya keluar label dari processingnya. Setelah diprocessing, ya. Kalau labelnya berlaku pada masa berlakunya label itu pas saat keluarnya label, mungkin itu masih cukup. Jadi dari tanggal terakhir pengujian, kemudian dari pengujian itu segera keluar label, mungkin masih belum cukup sebenarnya. Kalau saya itu lebih moderatnya itu 8 bulan, 8-10 bulan untuk jagung ya. Jadi kalau selama ini kan 1 tahun. Jadi kalau saya ya 6 dan 9 bulan. Yang sekarang. Yang baru 6 di kamar. 6 sampai 9 bulan. 6 dan 9. 6 yang suhu kamar, 9 yang cold storage, Pak, yang RH-nya 40 ke atas. Oh begitu. Kalau cold storage itu bisa 1 tahun, Pak. Malah lebih. Kalau benar-benar di cold storage. Ya. Kalau yang di suhu kamar itu 8 bulan mestinya, supaya ada kesempatan teman-teman untuk melakukan kegiatan produksi dan pemasarannya.
Karena kalau ini terserap dengan proyek, itu mungkin tidak ada masalah. Yang penting proyek tersedia. Tetapi kalau teman-teman yang free market, untuk jangka waktu hanya 6 bulan itu terlalu sempit. Memang Pak. Ya. Jadi kalau 6-9 itu kan dari penyimpanannya. Kalau 9 dengan cold storage, itu cold storage itu bisa lebih 1 tahun. Malah di kami itu sampai 2 tahun, 3 tahun di cold storage tidak ada masalah. Kalau penyimpanannya bagus di cold storage. Yang penting itu kadar airnya. Kadar air pada saat disimpan. Kemudian pengemasannya. Bagaimana kemasannya. Kemudian tentu kemasan itu kan sudah distandarkan. Ya, sudah distandarkan bahwa kemasannya harus itu. Jadi kalau misalnya kita berdalih bahwa dengan kemasan seperti ini daya simpannya lebih pendek, lebih baik kemasannya diseragamkan saja di bawah standar. Sehingga itu bisa ada kesempatan teman-teman untuk bisa melakukan pemasaran dari produksinya. Ya, terutama untuk free market ini, Pak. Jadi kalau proyek mungkin kalau 6 bulan, kalau terserap proyek, itu nggak ada masalah. Bisa cepat-cepat. Tapi coba kalau misalnya diproduksi di Jawa, kemudian mau dijual di NTT, berapa lama tuh sampai di sana? Sudah sampai di NTT mungkin sudah mati label. Jadi yang perlu kita pikirkan, ataukah baru sampai beberapa hari atau 1 bulan di toko, itu sudah mati label. Harus di labeling lagi. Jadi mungkin ini perlu pertimbangan kepada Direktorat Perbenihan untuk melihat lagi ya bagaimana supaya teman-teman ini bisa punya waktu yang cukup untuk mampu memasarkan benihnya yang diproduksi. Pak Asrain. Ya. Ya, halo? Ya gimana Pak? Mungkin sampai situ. Saya sudah terlalu lama mungkin. Oke, waktunya. baik. Ya, makasih. Makasih. Kita persilakan Pak Catur. Pak Catur. Ya, Pak. Silakan Pak Catur. Baik Pak Direktur, apakah mau menyampaikan Pak Dir? Halo? Pak Direktur masih hadir, apakah mau menyampaikan Pak? Oh, silakan Pak Direktur. Pak Direktur. Pak Direktur silakan. Baik, mungkin beliau ini Pak ada vikon lainnya Pak dengan Pak Menteri, jadi nanti. Oke, Pak Catur lah. Oke, ya. Pak Catur aja silakan. Ya, baik Pak, makasih Pak. Yang pertama nanti mungkin kami sampaikan mengenai barcode ya Pak Nana, kemudian yang masa kadaluarsa nanti kebetulan kami ada teman-teman dari TBT nanti bisa menyampaikan langsung. Yang pertama mengenai barcode Pak, Bapak Ibu sekalian, bahwa kita melaksanakan kegiatan ini adalah dasarnya adalah adanya banyaknya teman-teman dari pemeriksa Pak. Tentunya ada yang produsen sudah bagus Pak, Bapak Ibu sekalian, ada yang mungkin perlu diperbaiki. Nah, tentunya kita yang pecahkan masalahnya adalah yang bermasalah ini Pak. Nah, kalau yang sudah bagus saya kira lebih ditingkatkan. Kemudian yang bermasalah sebagaimana dari rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Inspektorat, bahwa yang pertama kita adalah diminta untuk membuat suatu sistem informasi benih yang real time Pak. Ya. Real time mulai dari currency sampai dengan kelompok tani. Gitu. Jadi dan setiap tahun ini pasti muncul Pak, setiap ada kegiatan bantuan benih, bantuan pemerintah, bahwa teman-teman ini pasti muncul. Nah tentunya ini yang harus kita selesaikan Pak. Nah kami berpandangan bahwa untuk QR code atau barcode ini adalah untuk meminimalisir Pak, bukan untuk menghilangkan ya. Meminimalisir terjadi pemalsuan, misalnya label benih. Gitu. Nana, 9 menit lagi ya. Oke.
barcode ini. Apa yang bahas ke sana? Ya. Tentunya juga ada pertimbangan bahwa PBB kami juga terbatas. Saya bilang mau disuruh Sekarang hanya ada 900, sekian wilayah yang sangat luas. Kemudian volume benih juga sangat tinggi. Tentunya kita akan kewalahan kalau tidak bisa dengan satu teknologi gitu. Pak Edi, mohon maaf Pak Catur. Ini, kita ya, waktunya tinggal 9 menit lagi ya. Mohon mungkin bisa dibatasi, nanti kita serahkan ke kawan BPSB-nya. Oke, baik, silakan. Ya, barcode intinya itu seperti itu Pak, ada pertimbangan-pertimbangan ya. perlu kita. Dan baik. untuk kadaluarsa silahkan dari teman-teman PBT, ada Pak Yudi, Pak Erik, dan ada Bu Heni, Pak Sony, kami persilahkan menanggapi apa yang disampaikan oleh para pembahas. Silakan Pak Yudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi kalau kita menyimak dari bahwa masa penyimpanan itu berpengaruh terhadap kadar air dan daya kecambah, dan ini sudah kami buktikan dengan suhu kamar itu cukup drastis penurunan daya kecambah dan kenaikan kadar airnya. Sementara pada cooling room atau cold storage itu suhu bisa diatur menjadi stabil, dan ini bisa menyebabkan daya kecambah dan kadar air stabil, dan walaupun dia mengalami penurunan tidak terlalu signifikan. Itu yang pertama. Yang kedua, perlu kita juga ketahui tidak semua produsen benih itu pertama LSM, kedua sarana dan prasarananya seperti yang sudah dimiliki oleh yang sudah LSM. Jadi untuk mengantisipasi itu, maka dibatasilah kadar air itu, masa kadaluarsa itu 6 bulan untuk yang suhu kamar, 9 bulan untuk yang cold storage. Dan pengalaman kami juga nih, ketika pengangkutan benih dari Surabaya ke Medan, yang kemudian di-drop ke Sumatera Barat, dengan kami yang pengangkutan dari Surabaya ke Lampung, drop ke Jambi, dengan nomor lot yang sama, berpengaruh sekali terhadap daya kecambah dan kadar air. Karena sama-sama lotnya, daya kecambahnya berbeda, di tempat kami lulus, dan di Sumatera Barat tidak lulus daya kecambahnya. Benihnya sama, lotnya sama, kemasannya sama, asal benih sama. Artinya apa? Ketika itu pengiriman tidak memiliki cold storage dengan suhu ruang yang biasa, jelas berpengaruh. Jadi itu berdasarkan pengalaman kami, koordinasi kami dengan Sumatera Barat juga, dan ini juga yang menyebabkan atau yang membuat kesimpulan kami bahwa suhu ruang dan cold storage itu sangat berpengaruh dengan daya kecambah dan kadar air. Dan ini kami pelajari karena kami di benih ini sudah 27 tahun. 27 tahun kami berkecimpung dengan benih, melakukan pengawasan perairan benih, baik itu yang di produsen yang ada di sini maupun di tingkat-tingkat penangkar atau tempat penyimpanan petani. Saya kira itu intinya Pak. Artinya memang sangat berpengaruh sekali kadar suhu ruang dan cold storage. Terima kasih Pak Nana. Baik, terima kasih. Kita masih punya waktu 4 menit lagi Pak. Mungkin ada yang bisa nambahkan produsen benih yang lain. Bu Heni mungkin, Bu Heni. Atau mungkin yang lain kalau ada yang bisa menambahkan. Pak Asrai menambah. Cukup Pak. Oh cukup, silakan. Pak Mulyono mungkin. Pak Mulyono mau nambah, Pak Mulyono mungkin. Nana. Oh iya, silakan. Dari Jawa Timur silakan. Silakan Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mungkin saya cepat aja Pak ya. Jadi ya,
Satu, pertama kita kan harus berpedoman pada mutu yang di ini. Tadi kalau dijual sama ini seharusnya kita juga disosialisasi ke petani adalah mutu. Tadi juga disampaikan bahwa masa produksi adalah ini. Jadi kalau kita baca dari Kementannya ini Pak, ini sebenarnya benih yang akan diuji, benih yang dia akan dilabel adalah akan disalurkan Pak. Jadi bukan untuk disimpan. Ya. Jadi kalau memang mau disimpan, sebelum diujikan, simpan. Ada peraturannya, boleh nyimpan selama 2 tahun, boleh. Tadi Pak Ayu sampaikan. Pak ini, kalau untuk di ruang sama kolsturin kita setuju Pak. Tapi persoalannya sekarang kemasan yang berbeda dari produsen ke petani. Itu kan berbeda daya tahannya Pak. Itu mungkin yang perlu kita lebih fokus Pak. Kalau suhu ruang, kolsturin kita udah yakin itu. Tapi kalau dari pada saat distribusi sampai petani, pengaruh bahan kemasan itu berbeda nggak daya tahannya itu, Pak? Silakan, Pak. Jadi mungkin kalau untuk bahan kemasan ya Pak, dari hasil checking kita di Jawa Timur, itu mungkin selama produsen yang di Jawa Timur ini kemasannya hampir yang tidak ada yang plastik semua, kasarannya seperti itu nggak masalah gitu loh Pak. Jadi kita belum pernah checking yang kemasan aluminium foil, terus terang. Jadi mungkin kalau memang itu dipermasalahkan akan di ini, mestinya dari para produsen tuh sudah menyiapkan data, dan ini jadi kita juga dalam membuat Kementan tuh pasti harus ada datanya Pak. Jadi mungkin kalau kita nggak langsung dari ini, mungkin waktu pas pembahasan waktu itu kita juga pasti dimintakan data. Kebetulan saya nggak ikut pembahasannya, jadi kita perlu data. Ya. Gitu loh. Mohon maaf ya Pak, ini 1 menit lagi Pak. Jadi kalau untuk itu adalah itu dulu Pak. Jadi kita nggak bisa memutus data, harus ada datanya dulu. Gitu. Baik. Yang itu. Baik. Jadi mungkin ini 1 menit lagi. Mungkin ini saran dari Pak Ida ke Direktorat Benih. Jadi kalau boleh Pak, sekarang kan dalam kondisi yang wabah itu, semua punya keterbatasan kerja di rumah dan segala macamnya. Nah oleh karena itu kalau bisa SK yang nomor 620 itu ditunda dulu ya, kemudian kita bicarakan lagi lebih komprehensif gitu Pak, karena kan tadi ada beberapa yang belum sepakat gitu ya. Itu satu. Yang kedua, kalau barcode pada prinsipnya produsen benih setuju, cuma persoalannya ini kan kita harus mempersiapkan dari awal gitu. Oleh karena itu mungkin untuk barcode mana yang disunahkan aja, tidak perlu wajib. Kalau perusahaannya mau ya silakan, kalau enggak apa-apa gitu. Karena kan ada label, jangan sampai label sama barcode jadi duplikasi. Apalagi kalau manual pada saat nempelin barcode-nya itu nomor seri kemasan itu berbeda, itu yang jadi bingung gitu. Apalagi kalau sampai 5.500 kemasan itu kan harus ini sekali. Nah itu mungkin catatannya. Mungkin terakhir Pak Riki, sehingga 1 menit lagi, nanti kalau perlu nanti kita adakan lagi Pak, lebih panjang lagi waktunya. Pak Riki, nanti nggak disambung lagi Pak Nana? Kalau masih ada yang mau